Ya, oke, baik. Selamat pagi semuanya. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Bisa, Pak. Ya, oke. Karena sudah dimulai ya jam 9, untuk pertama kali bisa memulai melakukan share screen. Siapa saja yang sudah siap untuk menampilkan di layar untuk sesi diskusi hari ini, mata kuliah untuk sesi diskusi hari ini, bimbingan skripsi ya, bisa dimulai dan lakukan share screen di layar. Selamat pagi Pak Domra. Sebelumnya terima kasih buat Mas Diki, Mas Rizky ya. Mohon maaf nih masalah ada bimbingan berikutnya jam 10 sama dosen 1. Nah, jadi mungkin boleh saya izin share screen Pak, kemudian saya record. Ya, di share screen kemudian di record untuk dokumentasi dari diskusi hari ini. Baik Pak. Mungkin saya bahasnya dari perbaikan setelah sidang kemarin aja ya Pak. Iya, ini kemarin kan sudah melakukan seminar proposal ya, seminar proposal. Suaranya bisa jelas terdengar? Jelas Pak. Ya, jadi yang kemarin itu setelah melakukan seminar, coba ceritakan apa saja yang perlu ditambahkan dari sesi seminar kemarin dari penguji 1 dan penguji 2 pada saat seminar proposalnya. Oke, baik Pak. Jadi ini apakah terlihat ya Pak? Kenapa? Ini share screen saya apakah terlihat Pak? Sudah keluar share screen-nya. Oke, iya Pak. Jadi dari setelah kemarin, kemarin Pak, perbaikannya itu yang pertama ada terkait dengan judul disesuaikan dengan pembahasan, yang kedua adalah perbaikan terkait dengan batasan masalah, dan yang terakhir adalah terkait dengan pembuatan diagram alir Pak. Jadi hanya 3 itu aja poin utama yang dikritisi oleh dosen penguji. Selanjutnya dari sidang proposal kemarin itu sudah saya lakukan perbaikan Pak. Perbaikan itu yang pertama adalah terkait dengan batasan masalahnya dan juga judul ya Pak. Jadi judul saya yang sebelumnya itu adalah analisis kekuatan tekan dari komponen spoiler pada kendaraan dengan menggunakan material komposit fiberglass CSM 300 pada kendaraan roda 4. Ini kita ubah sesuai dengan kemarin bimbingan dengan dosen 1 saya Pak. Setelah sidang proposal itu kita tambahkan kalimat manufaktur gitu Pak. Penguji Jadi siapa yang waktu itu? pengujinya kemarin Pak Oktaviandri dan juga Pak Sugeng Prayitno Pak. Seperti itu Pak. Kebetulan pas lagi sidang kemarin pembimbing saya Pak Budi Martana berhalangan hadir gitu Pak. Jadi mungkin ada sedikit miskonsepsi dari pemahaman penguji dengan pembimbing gitu Pak. Jadi mungkin ada miss-nya di situ sih Pak kemarin pas lagi sidang. Jadi adjustment-nya adalah kita menambahkan kalimat manufaktur, kemudian menyusun diksi agar lebih tepat gitu Pak dengan materi yang kita bahas. Seperti itu Pak. Mungkin boleh saya lanjutkan Pak? Halo? Iya. Apakah terdengar ya Pak? Oh Ya, ya, boleh. Saya lanjutkan. Jelas terdengar ya? Iya Pak. Oke, mungkin saya lanjutkan ke batasan masalah ya Pak. Ya, Karena kan tadi ceritakan yang kemarin adjustment-nya
batasan masalahnya bagaimana? Oh iya, baik Pak. Jadi untuk batasan masalah ini kan kemarin saya dikritisi terkait dengan batasan masalah yang kurang spesifik terhadap pembahasan. Yang pertama adalah terkait dengan pengujiannya ini kan menggunakan alat bantu software engineering gitu Pak. Cuma software engineering itu software apa gitu loh. Itu nggak saya lampirkan. Jadi perbaikan itu saya lampirkan pada poin 3 nih Pak. Jadi saya jelaskan bahwa pada penelitian ini ujian dilakukan menggunakan alat bantu software engineering SolidWorks tahun 2018. Nah, kemudian penelitian ini difokusinnya kemana sih Mas gitu, kok ada analisa tapi juga kamu ngejelasin tentang manufaktur gitu, tapi di dalam batasan kamu nggak menjelaskan secara spesifik. Jadi saya tambahkan di poin 4, yaitu adalah penelitian ini difokuskan pada proses manufaktur yang kemudian akan setelah jadi gitu Pak, akan kita lakukan uji kekuatan tekan dengan menggunakan software. Kemarin sempat dikritisi oleh dosen penguji kenapa saya nggak menggunakan alat real gitu Pak. Maksudnya mesin uji real lah gitu ya Pak, entah menggunakan impact ataupun mesin uji tarik dan lain-lain. Ya saya menjelaskan alasannya bahwa kemarin itu kan mesin uji itu di UPN belum ada ya Pak ya. Dan juga cara pengoperasiannya pun belum tentu saya bisa mengerjakan secara paham gitu Pak. Sedangkan kalau nguji di luar biaya yang dibebankan itu lumayan besar gitu. Jadi berdasarkan hal tersebut, saya merasa bahwa dengan menggunakan software engineering ini sudah cukup mumpuni. Nah mungkin nanti sekiranya ingin membuat paper ataupun yang lainnya itu bisa kita kembangkan untuk menggunakan alat uji otentik gitu Pak. Kemarin pertanyaan dari dosen penguji seperti itu. Kemudian penambahan lainnya adalah ditanyakan bahwa ini ketika melakukan uji yang ngebedain apa aja gitu. Coba harus kamu lebih cantumkan. Jadi akhirnya saya tambahkan bahwa dengan menggunakan software engineering ini, kedua spoiler ini memiliki dimensi yang otentik, semuanya sama gitu Pak. Yang membedakan hanyalah materialnya gitu, yaitu adalah material komposit dan juga material plastik seperti itu. Kemudian ya yang poin terakhir adalah poin 10 Pak, karena kan di judul adalah kendaraan roda 4 gitu. Nah, kendaraan roda 4 ini tipenya tipe apa gitu loh. Roda 4 itu kan bisa juga truk dan lain-lain gitu menurut dari para penguji. Jadinya saya tambahkan dengan tipe medium passenger cars atau MPV gitu ya Pak. Jadi MPV ini juga berkaitan dengan poin batasan masalah ke-9 yaitu di mana rata-rata bracket spoiler dari kendaraan MPV itu kayak Avanza, Terios, Xenia, ataupun mungkin R3 dan lain-lain. Itu biasanya dia lubang baut untuk spoiler itu hanya 2 poin gitu Pak. Jadi ini berkolerasi dengan poin ke-9 dan ke-10 ini. Kurang lebih untuk batasan masalah adjustment-nya di situ aja sih Pak. Mungkin ada feedback dulu dari Pak Damora, Pak. Ya, oke. Suaranya bisa masuk ya, jelas terdengar. Iya Pak, jelas Pak. Ya, jadi poin yang utama itu ketika sudah selesai seminar proposal ialah karena ini tahapan proposal ya, kemarin tahapan proposal, jadi proposal itu ada pengajuan penelitian yang mau dilakukan. Ada poin-poin yang penting ya, tadi seperti masalah penambahan, ada kata manufaktur itu juga perlu ditambahkan karena untuk fokuskan arah dari judulnya itu memang peminatannya konsentrasinya ke bidang manufacturing ya, walaupun di manufaktur itu ditambahkan ada menguji mengenai masalah
kekuatan, apakah dari hasil manufaktur tersebut kekuatan materialnya sudah sesuai yang diinginkan untuk spoiler tersebut atau masih perlu ditambahkan. Nah, dari judul ini itu yang utama dulu, lengkapi dulu dari penguji 1 dan penguji 2, karena bisa saja nanti pada saat seminar skripsi ya, maksudnya ke seminar skripsi nanti akan dilihat ininya, kelengkapan apa saja yang sudah ditambahkan, pertanyaan atau input saran yang diberikan apakah sudah ditambahkan. Nah, itu jadi menjadi poin-poin yang poin penting ya, dalam arti nanti di bagian akhirnya kan ada nilai. Nah, poin penilaian tersebut berarti mampu melengkapi untuk saran-saran yang diberikan yang berhubungan dengan konsentrasi di bidang manufaktur. Kemudian yang tadi mengenai masalah judul, lalu dengan berubahnya judul, tadi ada sedikit mengalami perubahan ya, yang tadi di bagian betul Pak. Poin rumusan masalah ya, atau yang nomor 10 batasan tadi. Masalah Pak. Ya, batasan masalah. Nah, itu juga dimasukkan, dituliskan. Lalu itu yang dilengkapi. Kemudian nanti coba dilihat lagi per kata. Nanti dilihat lagi. Seperti misalnya nomor 5 ya, besarnya beban yang diberikan menyesuaikan dengan konversi dari besarnya beban yang diberikan menyesuaikan dengan konversi dari tekanan udara rata-rata di Jakarta, yaitu sebesar 10 bar. 1010 Pak. Kenapa? 1010 Pak. Ya, digunakan misalkan apakah menggunakan simbol notasi 1000, kan kalau penulisan 1000 itu kan 1,00 ya, atau ini ya 1.00. Nah, nanti coba dilihat itunya di bagian penjelasannya, maksudnya di bagian yang lain mengenai penulisan, karena di bagian ini, di bagian penulisan itu juga ada nilai komponen penilaian. Misalnya dari artian kerapian dari sisi penulisan, dalam artinya itu sisi penulisan itu misalnya ada kata yang tidak salah ketik atau typo, salah pengetikan, juga itu perlu dilihat lagi secara berulang, secara per kalimat, kemudian per paragraf dan seterusnya. Oke, terus kemudian kita coba kembali lagi lihat ke rumusan masalah, ke problem deskripsinya yang dituliskan. Nah, ini ada 3 ya, 1, 2, 3 yang dituliskan. Yang pertama, bagaimana material komposit berupa fiberglass, Copstrand Mat CSM 300 sebagai penguat reinforcement dan resin polyester, Eukalak 157 sebagai pengikat matrik dapat diaplikasikan untuk manufaktur spoiler kendaraan roda 4. Nah, ini poin 1 itu jawabnya bagaimana di bab 4? Oh iya. Baik Pak, jadi jawaban yang sudah dituliskan. Oh, yang dituliskan di sini ya Pak? Iya, karena yang proposal itu yang utama itu ada problem dulu. Problem itu ya permasalahan itu sama aja dengan rumusan masalah tadi yang dituliskan. Nah, itu yang mau dilakukan, mau dikerjakan, atau yang mau dicari, lalu bagaimana menjelaskan poin tersebut di bab 4. Bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan isinya. Oke, ya. Baik Pak, jadi untuk poin 1 tadi bagaimana aplikasinya gitu ya Pak, itu kan erat kaitannya dengan
bagaimana cara membuatnya gitu ya Pak ya. Nah, untuk detailing cara membuatnya itu dijabarkan pada bab 3, tepatnya pada subbab 3.5, yaitu langkah-langkah manufaktur. Di sini sudah dijelaskan secara terperinci dari mulai tahap preparation, kemudian proses, bahkan sampai tahap finishing hingga jadi spoiler seperti ini tuh seperti apa gitu ya Pak. Kemudian di dalam bab 4-nya terkait dengan poin 1 itu ini lebih ke apa namanya, kayak tahap tahap ininya Pak, kayak tahap prepare dari pembuatannya gitu Pak. Jadi kayak ada gambar tekniknya, kemudian ini berapa banyak ROM atau rules of mixture, kayak banyaknya campuran lah gitu Pak. Komposisi yang kita gunakan untuk membuat satu spoiler ini tuh ada apa aja sih gitu. Kemudian untuk hasilnya dari bagaimana aplikasinya itu kita bandingkan dengan 4 parameter ini gitu Pak. Antara spoiler ABS ini atau spoiler pabrikan dibandingkan dengan spoiler komposit. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Ya, oke. Kemudian untuk nomor 2, rumusan masalah yang dituliskan di nomor 2, di poin nomor 2-nya. Ya, baik Pak. Jadi yang kedua ini kan kita ingin tahu bagaimana sih sebenarnya material komposit ini itu sebenarnya bisa nggak sih digunakan sebagai material substitusi gitu ya Pak. Sekaligus rumusan masalah yang kedua dan ketiga ini kayak merangkap gitu Pak. Jadi kalau kita tahu bisa dipakai apa enggak kan ibaratnya ada komparatifnya gitu ya Pak. Nah, kemudian lanjut ke rumusan masalah yang ketiga itu adalah bagaimana perbandingan kekuatannya gitu yang kita spesifikkan dalam penelitian tugas akhir saya ini Pak. Nah, ini dijawab di bab 3 dulu Pak, bagaimana cara analisanya sih, apa aja parameter yang kita gunakan di dalam analisa kekuatan tekan ini, dan kemudian ketika sudah kita lakukan analisa di bab 4-nya ini akan kita compare-kan antara spoiler dari komposit ini dibandingkan dengan spoiler ABS plastik yang dijabarkan pada bab 4.4. Nah, ini di sini langsung saya lewatin aja ya Pak ke tabel hasilnya. Dari kekuatan tekan, spoiler komposit ini memiliki selisih yang tidak terlalu jauh dibandingkan dengan ABS plastik ya, walaupun ABS plastik memiliki kekuatan tekan maksimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan material komposit. Namun di dalam aspek displacement ratio atau besarnya perubahan bentuk setelah spesimen diberikan beban, ternyata material komposit ini memiliki perubahan bentuk atau adanya kayak deformasi itu lebih kecil dibandingkan dengan spoiler ABS plastik. Seperti itu Pak. Jadi berdasarkan tadi rumusan masalah 2 sebenarnya bisa digunakan nggak sih? Oh, sebenarnya bisa gitu karena memiliki kekuatan tekan maksimum yang nggak terlalu jauh gitu resultnya dibandingin dengan ABS plastik. Bahkan memiliki tingkat deformasi yang lebih rendah dibandingkan plastik gitu Pak. Terus poin 3-nya, bagaimana sih perbandingannya antara spoiler komposit dan spoiler ABS plastik? Oh, ternyata kekuatan tekannya nih ABS plastik masih lebih baik dibandingin komposit, namun memiliki tingkat displacement ratio yang lebih rendah dibandingkan dengan spoiler komposit. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Ini narasinya mungkin saya jelaskan juga Pak di bawah tabel hasil analisanya seperti itu Pak. Ya, terus lalu yang ketiga, untuk perumusan masalah yang ketiganya bagaimana? Ya, yang ketiga tadi kan terkait dengan ini Pak, apa namanya? Bagaimana perbandingan kekuatan tekannya gitu ya Pak. Nah, ini bagaimana perbandingan kekuatan tekan juga kita jabarkan secara langsung bersama dengan poin rumusan masalah yang kedua tadi Pak, yaitu adalah kekuatan tekan maksimum dari komposit ini lebih rendah dibandingkan dengan ABS plastik.
namun dengan gap atau selisih yang nggak terlalu jauh banget gitu Pak. Jadi kita dapat katakan bisa kita gunakan gitu. Dan itu menjawab perumusan masalah di poin kedua tadi sebelumnya gitu Pak. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya. Oke, coba dilihat sebentar. Nomor 2 dan 3 apa yang paling membedakan pertanyaannya dari problem itu, balik lagi ke apa, ke rumusan masalahnya. Oke, ya Pak. Baik Pak. Mungkin boleh saya izin jawab ya Pak. Jadi untuk poin 2 ini kita lebih melihat dari sudut pandang manufakturnya gitu Pak. Jadi sebenarnya material ini bisa kita pakai nggak sih gitu. Atau kita dapat gunakan sebagai material substitusi yang dibandingkan saat ini yang sudah ada. Namun yang ketiga ini kita sudut pandangnya jadi orang konstruksi juga gitu Pak. Oh bisa dipakai nih ternyata, tapi angkanya perbandingannya gimana sih gitu loh. Jadi kayak dari sudut pandang bisa dipakai apa maksudnya dari sudut pandang ada eksakta hitungannya gitu Pak, angkanya berapa gitu di poin ketiga, sedangkan poin kedua ini bagaimana sih kemudahan cara membuatnya gitu, apakah eh, ternyata lebih susah dibandingkan yang plastik atau malah mungkin lebih lebih mudah dan lain-lainnya gitu Pak. Jadi untuk poin 1 2 ini bahasanya point of view dari eh, studi manufaktur, dan yang poin 3 ini adalah point of view dari studi lebih ke konstruksi seperti itu Pak. Karena berkaitan dengan kekuatan tekan. Ya, oke. Pembedanya mungkin di situ Pak menurut saya Pak. Ya, oke. Terus untuk coba lihat lagi ke apa, ke bab ketiganya, bab 4-nya, rumusan apa namanya, hasil dan pembahasan. Iya Pak. Baik Pak. Ya ini sudah Pak. Analisa data dan pembahasan, kemudian coba turun lagi perlahan ya ke bawah, di scroll, panjang, lebar, ketebalan. Ini row-nya masa jenis ya, itu dicetak tebal Iya atau Pak. gimana? Emang Iya Pak. Sebaiknya nggak usah ya Pak ya. Iya deh. Iya ya Pak. Biar disesuaikan lebih aja ke dengan, divan aja sih Pak. Takutnya kebacanya jadi P gitu. atau di row-nya itu dibuat italik, Cetak di apa, miring di Pak. ya cetak miring. Ya Oh biar iya. agak Oke. sedikit apa, Iya baik Pak. terlihat perbedaan. Lalu coba di scroll lagi ke bawah. Iya Pak. Tampak depan 6 cm, kemudian 81 cm, 125 ya, 125 cm, 25 cm, Iya oke. betul Pak. Terus lagi ke bawah, oke, di tampak belakang 3 cm, kemudian ke bawah, ke belakang lagi. Nah, sebentar, Iya Pak. sampai sini dulu. Ini gambar 4.1 ya, gambar Iya 4.1 betul ya, Pak. spoiler specification. Specification betul Pak. Ya, itu narasinya mana? Ada narasinya nggak? Narasi yang menjelaskan Nggak ada. gambar 4.1. Oh iya baik Pak. Jadi mungkin sebelumnya saya izin ya Pak. Jadi kan sebelum saya melakukan sidang bimbingan kemarin, sidang proposal kemarin, dari Bapak kan ada masukan bahwa gambar 4.1 menunjukkan mengenai spoiler specification, misalkan seperti itu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya, narasinya. Uh, betul Pak. Namun pas lagi dicek Turnitin Pak, mohon maaf Pak, Turnitin saya jadi 50% lebih Pak. Seperti itu dengan adanya gambar ini menunjukkan, nah itu kedetek Turnitinnya gede banget gitu Pak. Maksudnya, Jadi dengan kata narasi ini, dengan misalnya iya gambar betul ini Pak. menunjukkan gitu. Gambar ini adalah iya Pak, betul Pak. Saya Oke, berarti ngecek kalau begitu semuanya kata itu gitu Pak. dirubah. Misalnya, jangan gambar ini, misalnya ini gambar berapa nih? 4.1 Gambar apa? Pak. Gambar 4.1, dirubah Hmm. pada gambar atau pada tampilan yang menjadi bisa diturnitin itu, kita bisa mengetahui nggak apa yang menjadi similarity kalimat katanya. Iya Pak. Kemarin kan kalau kita pakai
ketahuan nih Pak perkataannya gitu ya, kayak yang sebelum-sebelumnya kan Ya, dari bukan depan maksudnya Bapak ini yang gambar menjadi eh, similarity-nya apa? Misalnya merah-merahnya gitu Pak. ya merah-merahnya apa aja kata apa yang Kalimat kalimat gambar adalah itu sudah pasti banget gitu coba Pak. coba Bahkan bisa 4.1-nya dikeluarkan nggak di juga Pak. apa di layar share screen-nya untuk Turnitin-nya, hasil Oh Turnitin-nya. iya, boleh Pak. Sebentar ya Pak. Mungkin saya stop share dulu Pak. Turnitin. Ya, permisi Pak. Mungkin boleh saya share screen kembali ya Pak. Ya, di share screen ulang untuk cek dari nilai Turnitin-nya berapa. Oke, ya baik Pak. Ini sudah terlihat ya Pak ya? Ya, sudah keluar. Oke, ini mungkin kita lihat ke hasil Turnitinnya dulu ya Pak. Ini sekitar 44% Pak kemarin. Eh sekitar 44%, mungkin boleh saya tunjukkan ya Pak terkait dengan narasi gambar. Mungkin dari bab 1 lah boleh ya Pak. Di sini kan kemarin saya nambahkan bukan hanya gambar 2.1 menunjukkan, tapi saya juga sudah parafrase juga gitu Pak yang ditunjukkan pada gambar 2.1. Ini kena nih Pak biru. Kemudian di sini gambar Coba-coba yang 2.2 warna merah hijau gitu itu Pak. mana tadi? Ya ini Pak, ini warna merah gini Warna Pak. merah itu simbolnya apa? Satu ya. Komposit Ya betul lapis Pak. dalam kurung laminate kompon itu enggak similarity. Gak ke Itu detect ya komposit Pak. yang terdiri dari lapisan dan bahan penguat, contohnya polywood, laminate, glass. Oke, Ya coba Pak. nomor satu itu dari mana dia menarik datanya, Turnitin ini? Satu itu dari ITS Pak. Oke, berarti dari Hmm, jejak digital repository ITS ya. Ini kan betul betul Pak. repository its.ac.id ada sekitar Betul 30 Pak. ada sekitar 13% Pak. 13%. Ya, kemudian coba kembali lagi ke bagian atas. Oke Pak. Mungkin kita fokusnya ke tambah ke narasi juga kali ya Pak ya. Kayak tadi kan gambar gambar nih kena nih Pak. Kalimat gambar ini kena Turnitin gitu Pak. Iya, Ini di atas coba gambar ini, kena ini tadi gitu Pak. yang apa? Yang poin yang tadi, yang laminate, yang dari poin yang warna Oh yang merah tadi. laminate ya Pak. Laminate tadi, aduh saya lupa Pak. Nah ya ini Pak. Composite particle
ini yang di blok ya, yang warna merah, komposit partikel dalam kurung particulate compound, yaitu komposit yang terdiri dari partikel dan bahan penguat seperti butiran batu dan pasir yang diperkuat dengan semen. Ini waktu saat mensitasinya dari mana sumbernya? Ini sama Pak, saya waktu mensitasi ini, itu memang kutipannya dari UNY Pak. Cuma saya nggak paham juga apakah UNY ini ngutipnya dari ITS apa gimana, tapi yang sitasi yang saya kutip dari UNY ini malah jadi ITS. Saya juga nggak paham tuh Pak, gimana tuh korelasinya bisa seperti itu. Namun izin Bisa Pak, aja ini by sistem dari ITS-nya itu lebih powerful, artinya lebih ininya ya mungkin bisa jadi Pak. sistemnya, jadi Bisa dia jadi. lebih banyak atau dari Illuminating, ya. UNY-nya lagi shutdown server, jadi yang terbaca oleh Turnitin itu ketika melakukan digital paraphrasing atau mencari yang sama itu yang terbaca dari ITS. Nah, nanti skenarionya atau strateginya supaya ini agak bisa mengurangi ya, atau mereduksi dari Turnitin, coba kalimatnya sedikit dirubah, dibalik. Iya, Pak. Misalkan komposit partikel, yaitu komposit yang terdiri dari partikel. Oke, ada kata komposit partikel. Partikel itu sinonimnya apa? Jadi seperti itu, misalnya Iya buka Pak, lagi kamus iya Pak. bahasa Para Indonesia. prasing lagi ya Pak. Iya, Betul, Pak. jadi misalnya partikel, nanti coba di KBBI sinonim itu kan artinya sama ya. Betul Pak, Misalnya persamaan kata Pak. kesamaan kata, misalnya bergerak maju itu sama aja dengan bergerak ke depan. Iya Pak. Misalnya Betul, Pak. mundur, kalau diartikan ya bisa sinonimnya bergerak ke belakang. Nah, skenarionya supaya untuk bisa mengecilkan ininya similarity dari sumber-sumber yang lain, yaitu adalah melakukan paraphrasing. Cara paraphrasingnya ini lebih enak, bisa ketahuan posisi katanya di mana, kalimatnya di mana, yang menyebabkan nilai tersebut meningkat ya, nilai similarity-nya. Iya, betul Pak. Nilai kesamaan dari yang tadi, yang kebetulan data yang diakses oleh Turnitin itu dari ITS. Nah, di sini ya lakukan seperti itu untuk itunya. Jadi ya yang paraphrasing baik, itu sama aja seperti ketika kita menulis 2 ditambah 3 itu sama aja dengan 5, tapi pada saat ditulis kita tulis dengan 1 ditambah 4. Betul Pak. Atau Ya, 5 ditambah 0 juga 5 hasilnya. Poinnya itu juga tujuan maksud dari kalimatnya. Cuman nah, kenapa Turnitin ini kan baru juga ya mulai berkembang di tahun-tahun yang belakangan ini. Tapi kalau dulu itu belum sejauh ini, karena akses IT, akses internet, digital dan lain sebagainya belum begitu masif juga Pak. Ya, belum memadai. Jadi ini terus berkembangnya teknologi juga, bertambahnya ini ya ada mulai menggunakan Turnitin ya. Tujuan dari Turnitin ini adalah untuk mereduksi ya, mengurangi atau mereduksi dari copy paste itu ya, kan kalau di Microsoft Word atau di Office Word itu copy paste. Nah, nanti di bagian itu ya akhirnya tidak ada nilai rewardnya, karena cuman menyalin data atau memindahkan data. Nah, dengan proses paraphrasing ini orang jadi dipaksa untuk membaca lagi. Ini kenapa bisa seperti ini, makna kalimatnya, makna paragrafnya dan lain sebagainya. Dengan mengetahui maknanya, akhirnya bisa mencoba untuk mencari nilai sinonim atau hal yang berbeda
tulisannya, tetapi makna yang ditujukan itu sama. Nah, tujuannya itu. Ya, suaranya bisa masuk ya, jelas terdengar. Untuk suaranya bisa jelas terdengar. Aman Pak, tadi kayak terputus Pak. Ya, oke. Jadi nanti dicoba seperti itu. Ini lebih apa ya? Lebih mudah, malah lebih enak. Kita bisa mengetahui per kata ya, per kata, kemudian bagian mana atau kalimatnya yang ada unsur similarity dengan sumber yang lain. Sumber kebetulan yang didapat itu dari ITS. Oke, terus jadi poinnya itu memasukkan atau menambahkan narasinya untuk tiap gambar, karena dalam penulisan artikel ilmiah ya coba saja lihat di ya. Oke, tadi sedikit keluar. Nah, suaranya bisa jelas ya sekarang ya, stabil. Iya Pak, stabil Pak. Ya, jadi nanti coba dilengkapi di situ, karena untuk penulisan ilmiah atau ini penulisan masuk dalam kategori penulisan ilmiah itu ada gambar, kemudian ada narasi dari autornya atau yang menuliskan itu dituliskan narasinya apa, menjelaskan dari gambar, lalu juga bisa menambahkan analisis dari gambar tersebut, karena itu ada masuk di bab 4, ada sedikit menambahkan analisis untuk menceritakan dari gambar yang ditampilkan. Oke, terus seperti itu. Jadi poinnya adalah tiap gambar ada cerita atau ada narasi yang dituliskan. Ya Pak, sebelumnya saya boleh izin nyampaikan Pak? Ya. Ya baik Pak, ini jadi kan Turnitin saya sebelum sempro ya Pak, ketika semua gambar ini masih ada narasinya nih Pak, ini baru sampai bab 3 tok nih Pak. Mungkin boleh bisa terlihat dari gambar ya Pak, jadi kalimat berulang deskripsi gambar nah diturnitin gitu Pak. Sedangkan after saya turnitin lagi nih Pak, sampai bab 5, ini total plagiarismnya drop jauh banget Pak, jadi ke 18% gitu Pak, dengan tidak adanya kalimat kalimat narasi tadi gitu Pak, kayak gambar 2.1 menunjukkan seperti itu Pak. Jadi baiknya gimana ya Pak ya, karena saya diskusi dengan dosen satu saya, Pak Budi, menurut opini beliau, bimbingan di minggu kemarin tanpa adanya deskripsi pun sebenarnya nggak masalah gitu Pak. Karena Turnitinnya jadi gede banget nih Pak. Saya udah ngereduksi parafrase berkali-kali Sebentar, namun untuk ininya coba gitu Pak. dilihat lagi di bagian tadi, ada paling bawah, ada di bagian paling bawah. Iya Pak. Terus. Ini juga diturnitin ya? Iya nih Pak. Ini nggak usah. Ini nggak usah ya Pak. Iya kan, Bab 1 karena itu bab bisa 5 aja ya berubah. Pak ya. Karena itu bukan yang poin yang diturnitin itu kan adalah kontennya, konten dari apa? Oh iya bab 1 sampai bab 5-nya betul Pak. Saya lupa Ya, nih Pak, hapus ini Pak di ya lampiran jadi aja Pak. ya yang ini nggak usah diturnitin, karena ini kan bukan melakukan ini ya apa? Misalnya plagiarisme dari ini, cuman menuliskan surat pernyataan. Nah, yang poinnya itu kan karena yang poin utama itu adalah substantifnya bab 1, bab 2, 3 dan 4 dan 45 betul 5. Pak. Betul Pak. Ini saya kelupaan Pak dari kemarin Pak. Mohon maaf Pak. Iya, jadi seperti itu. Terus
yang tadi mengenai masalah tadi sudah pernah dilakukan belum dengan pola yang misalnya yang mereduksi tadi dengan bukan, karena kalau misalnya jadi lucu juga misalnya suatu karya ilmiah ketika masuk ke Turnitin akhirnya nggak ada kalimat, benar nggak? Kalimatnya itu kalimat yang seperti apa maksudnya ya Pak? Ya kalau misalnya banyak direduksi ya, kalau misalnya terpikirkan wah ini pasti similarity dari ini, jadi akhirnya Iya nampilin Pak. gambar-gambar aja, gambar gambar Nah gambar iya gambar Pak. gambar gambar. Itu juga jadi problem juga, jadi ini nulisnya kenapa jadi banyak gambar, jadi banyak misalnya hanya gambar 1, gambar 3.9, gambar 3.40, udah terus langsung ke bab 5, kesimpulan. Kesimpulan setelah dicek juga banyak Turnitin, akhirnya nulis kesimpulan yang singkat-singkat atau masih cuma satu Nah iya Pak. kata. Nah, itu yang jadi Betul Pak. jadi 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 problem, masalah di softwarenya atau masalah kita yang memparaphrasingnya yang perlu dilakukan. Karena coba lihat di karya ilmiah ya, maksudnya di artikel atau di jurnal itu setiap ada gambar atau ada picture atau figur gambar itu ada narasi atau yang menjelaskan dari gambar yang ditampilkan, gambar ini gambar apa. Nah, lalu yang jadi tadi pertanyaan baliknya, kalau misalnya narasinya itu dihilangkan atau dicopot ya atau di delete, yang keluar akhirnya lebih banyak gambar, keluar gambar misalnya di bab 2 banyak teorinya juga banyak ini ya, banyak dari gambar-gambar tersebut, terus dikasih narasi, ternyata dari narasi itu similarity Turnitinnya meningkat. Terus bab 3 ada gambar, similarity Turnitinnya juga meningkat. Bab 4 juga sama seperti itu meningkat, akhirnya di total akhirnya menjadi 50% ya, atau 50 atau sampai 60%. Terus akhirnya gimana nguranginnya? Kalimatnya dihilangkan. Lalu kalau misalnya kalimatnya dihilangkan atau kalimatnya banyak yang di delete ya, nggak perlu ditampilkan, yang menjadi hasil outputnya lagi ketika itu dibaca, ini gimana narasi atau analisa dari penulisnya atau kalimat yang mau disampaikan apa gitu. Nah itu yang jadi poin juga. Jadi akhirnya banyak mengeluarkan gambar. Ya, baik Pak. Mungkin izin ya Pak, kalau kalimat narasinya ini kan sebenarnya yang mungkin lebih ditekankan mengenai deskripsi gambarnya itu seperti apa gitu ya Pak ya. Cuman yang jadi kendalanya adalah kalimat seperti gambar 2.8 menunjukkan itu semuanya pasti kena Pak di Turnitin, itu yang jadi problem juga gitu Pak. Kemarin saya eksperimental dengan ngapus kalimat narasi ini dari 40% langsung ngedrop jadi 30% gitu Pak. Hanya menghapus kalimat narasi titik 10 menunjukkan proses gini-gini, itu ngedropnya sampai ke sana gitu Pak. Mungkin nanti kalau saya balikin lagi nih Pak narasinya, ketika aman mungkin nggak over dari 25%, ya mungkin itu nggak jadi soal gitu ya Pak. Cuma saya khawatirnya dari 18 ini nanti mungkin bisa ngedrop lagi ke 40 lagi mungkin, atau mungkin 30% gitu Pak. Sedangkan kan kita dibatasin mentok sampai 25 gitu Pak. Mungkin seperti itu sih Pak. Makanya kemarin dari dosen satu saya Pak Budi, menurut beliau untuk narasi ini mungkin dientarin aja dulu deh. Kamu coba cek dulu tanpa adanya narasi. Kalau tanpa adanya narasi itu aman, baru nanti diedit kembali. Seperti itu sih Pak, dari diskusi kemarin Pak. Ya, jadi poinnya nanti diatur aja ininya. Karena kalau misalnya
nanti ya memang di sini jadi challenge-nya atau jadi tantangannya, bagaimana kita bisa memasukkan suatu kata, kalimat atau paragraf yang similarity-nya ketika dibaca oleh sistem Turnitin itu tidak sama. Ya walaupun makna kata atau kalimat yang dituliskannya itu tujuannya seperti itu yang mau dimaksud. Nah, memang ya itu menjadi challenge-nya, jadi apa? Tambahan atau tantangan dari yang menuliskan untuk apa di era sekarang ya, di era 4.0 4.0 karena dengan berkembangnya teknologi itu proses digitalisasi atau ininya proses copy paste itu kan sangat mudah. Nah, kenapa Turnitin itu keluar atau cek plagiat? Turnitin itu merupakan salah satu tools ya, atau software yang melakukan itu. Kenapa dia dikeluarkan? Ya tujuannya adalah untuk mengurangi yang tadi ada kata copy paste. Copy paste kalau umumnya kan kalau ketika membaca sesuatu itu kan paling mudah itu adalah copy paste dulu. Ketika ada narasi di copy lalu dipaste, permasalahan nanti kalimatnya atau paragrafnya itu mau dibaca itu urusan belakang. Jadi setelah di copy paste dulu, nah kalau baru nanti dibaca. Nah, dengan adanya Turnitin menjadikan yang copy paste itu mau nggak mau harus dibaca lagi, dibaca ulang lagi per ininya, per kata atau per kalimatnya di bagian apa yang menyebabkan ini tidak apa similarity apa tidak yang menyebabkan kesamaan. Dengan adanya kesamaan itu nanti coba dilakukan di apa di paraphrasing dengan menggunakan sinonim. Oke, jadi poinnya itu nanti dikondisikan di bagian itu disesuaikan ya di bagian penulisannya. Karena kalau misalnya terlalu gambar semua, nggak ada cerita juga ya dalam kajian apa tata tulis artikel ilmiah juga seperti kita masuk ke dalam poster, hanya ada gambar tapi lebih banyak gambar, jadi lebih dominan gambar tapi cerita ininya kurang apa di ini ya dituliskan. Oke, terus bab 5-nya bagaimana? Udah dituliskan belum? Baik Pak, untuk bab 5 juga sudah saya lakukan kesimpulan ya Pak. Jadi kesimpulannya juga kita buat 3. Yang pertama adalah kesimpulan bahwa material komposit ini ternyata bisa kita gunakan sebagai material substitusi. Yang kedua adalah perbandingannya antara hasil jadinya gitu Pak, spoiler komposit ini dengan spoiler plastik. Dan yang ketiga ini gimana sih kemudahan aplikasinya gitu Pak, beserta bab 5-nya bisa di ini di share screen di layar kalau misalnya udah ya, ditulis. belum kelihatan ya Pak? Belum, masih tampilan PDF yang manufaktur. Ya baik Pak. Nggak kelihatan Pak? Ya, sudah keluar. Oke. Ya, ini bab 5 ya. Gimana ceritanya bab 5? Ya baik Pak. Jadi di sini ada 3 kesimpulan Pak, di mana garis besarnya yang pertama adalah material komposit ini bisa digunakan sebagai material substitusi gitu Pak. Dan penggunaannya ini mirip dengan kayak plastik gitu Pak ya, fleksibel, bisa itu adalah hasil dari segi visual antara spoiler komposit dan plastik ini memiliki kemiripan yang sangat otentik gitu. Yang membedakan hanyalah spoiler komposit ini memiliki bobot yang lebih berat gitu Pak dibandingkan dengan plastik, namun dengan ketahanan terhadap deformasi atau perubahan bentuk yang lebih tinggi dibandingkan plastik. Yang ketiga adalah bagaimana metode manufaktur dari spoiler komposit ini mudah gitu ya Pak. Jadi bisa dilakukan oleh mungkin skala produsen menengah ke bawah
Dan juga pembuatan spoiler ini juga cocok untuk penggiat otomotif yang mungkin bergerak di bidang variasi bodi mobil ataupun lainnya seperti itu, Pak. Kemudian untuk sarannya sendiri, yang pertama adalah mungkin bisa menggunakan metode lain selain dengan menggunakan metode hand layup yang lebih ke terlalu manual banget gitu ya, Pak. Yang kedua adalah antara pencampuran resin dengan matrix ini kan kita menggunakannya kayak sendok lah gitu ya, Pak, kayak sendok buat pengaduk gitu. Nah, mungkin itu kan ada mixture yang nggak benar-benar jadi campuran lah gitu, Pak. Jadi mungkin ada metode pengadukan yang lebih baik agar semuanya merata. Dan yang ketiga ini adalah karena menggunakan metode hand layup atau metode yang sangat manual, jadi keterampilan pekerjanya tuh juga sangat berpengaruh gitu, Pak. Jadi hasilnya bisa sangat variatif antara yang 1, 2, 3 dan lainnya seperti itu, Pak. Jadi mungkin harus ada standarisasi yang lebih baik lagi ketika ini ingin digunakan menjadi skala produksi seperti itu, Pak. Ya, oke. Berarti ini saran ya. Coba lihat sarannya itu. Adapun saran di dalam tugas akhir berikutnya adalah sebagai berikut. Proses manufaktur spoiler kendaraan dapat menggunakan metode selain hand layup yang bertujuan agar matrik yang digunakan dapat diaplikasikan secara lebih merata pada reinforce untuk manufaktur suatu produk komposit resin fiberglass dengan aplikasi yang berbeda. Kemudian pada saat proses pencampuran matrik diperlukan alat bantu yang lebih baik agar antara resin, aerosil, pigmen, serta katalis dapat bercampur dengan lebih baik. Jika menggunakan metode hand layup, faktor keahlian dari operator menjadi fokus yang perlu diperhatikan agar menghasilkan produk dengan kualitas baik dan menyerupai OEM. Ini ada kata OEM ya. Itu di bagian halaman sebelumnya sudah dituliskan belum arti kepanjangan dari O, E, dan M itu? OM. Sudah, Pak. Itu di bab 1 malahan, Pak. Jadi sudah dituliskan ya. Betul, Pak. Sudah dinarasikan sebelumnya, betul, Pak. Faktor keahlian dari operator menjadi fokus yang perlu untuk diperhatikan agar menghasilkan produk dengan kualitas baik dan menyerupai OEM serta meminimalisir terjadinya cacat pada produk. Ya, itu berarti sarannya ya ada 3. Kemudian di scroll lagi apa ke bawah? Ini mungkin udah tinggal daftar pustaka, Pak, sama lampiran dan riwayat hidup gitu, Pak. Untuk lampiran nih ada 2, ada gambar teknik dan juga ini kemarin waktu QC dengan Ini QC gambarnya agak waktu gelap saya ya bikin satunya spoiler, yang Pak. apa? Yang tampilan yang di sebelahnya yang Iya, Pak, ini kita video call, Pak. Jadi kita video call video call bareng-bareng gitu, Pak. nggak bisa Iya, terlihat Pak. jelas face-nya atau wajahnya. Iya, Pak. Mungkin kameranya buram kali, Pak. Oke. Iya, Pak. Coba di scroll lagi ke bawah. Iya, Pak. Ini mungkin di originalitas, mungkin ini skornya belum saya isi juga, Pak, karena mungkin nanti takut ada adjustment lainnya. Ya, coba terus naik lagi ke atas. Oke. Terus sebentar, ini riwayat hidupnya apa aja yang dituliskan? Ini belum ada fotonya juga ya, Pak, karena kan fotonya harus pakai jas kayaknya ya, Pak. Jadi di Ya, sini ada nama, NIM, tempat tanggal lahir, kelamin, jenis kelamin maksudnya, Pak. Agama, telepon, email, alamat rumah dan lain-lain gitu. Bentar, Pak. Ini ya nanti deh saya rapin. ya ini nanti dilengkapi ya untuk data riwayatnya ya Ya, baik, Pak. di bagian itunya. Siapa? Oke, saya rasa cukup dulu untuk sementara diskusinya. Nanti dicoba dimainkan yang tadi para pressing. Iya, Pak. Nanti coba saya mainkan, Pak. Karena jadi challenge juga di bagian ini pada saat menulis artikel ilmiah, kalau misalnya akhirnya terbentur di masalah Turnitin sehingga kalimatnya itu
menjadi hilang atau banyak yang hilang. Nah, itu yang perlu yang dilakukan. Karena software itu dia membaca, lalu bagaimana cara kerja dari software itu kan dia membaca kesamaan kata. Kalau misalnya ada kata yang sama, ditarik dari server ini, server yang satu, server dua, ada yang sama, nanti berapa yang sama itu yang keluar. Nah, lalu bagaimana merubah kata yang sama, yang kata yang tertulisnya itu ya dengan menggunakan sinonim. Sinonimnya apa? Nah, di sinonim ini ya sama seperti yang tadi. Kalau ibaratnya sinonim itu ya misalnya maju, ya cuman kita tulisnya bergerak ke depan. Kalau misalnya berputar, ya dicari sinonimnya apa. Tetapi pada saat kalimat itu dibacakan, memiliki makna yang sama dengan kondisi yang ini, yang tadi, yang tertulis di awal. Jadi poin dari paraphrasing itu sebetulnya prinsipnya, cara ininya. Jadi yang dilakukan seperti itu, melakukan katanya itu dilakukan paraphrasing. Oke, dari saya rasa cukup untuk sementara diskusinya. Nanti kita bisa mulai lagi di next week atau di minggu berikutnya, di hari Sabtu atau di hari Minggu. Bisa ditutup untuk presentasinya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Damora atas bimbingannya Pak. Mungkin saya langsung izin live ya Pak, karena ada bimbingan dengan dosen satu berikutnya nih Pak. Ya, Terima kasih banyak sebelumnya Pak Damora atas bimbingannya ya Pak. Ya. Ya, saya izin live ya Pak. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi.